Mengapa dunia sangat ketakutan dengan Alkitab Kristen? Bapak Ibu Saudara, mengapa seluruh dunia sangat ketakutan dengan Alkitab Kristen? Sekali lagi, saya bicara Alkitab Kristen. Mohon maaf, tidak bicara Alkitab Katolik, tidak bicara Alkitab Protestan, tidak bicara Alkitab Mormon, tidak bicara Alkitab Advent, ya, dan sebagainya, ya. Ingat ya perkataan saya, mengapa dunia sangat takut dengan Alkitab Kristen. Bapak Ibu Saudara, emang apa hebatnya Alkitab Kristen? Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Emang hebatnya apa ya Pak Alkitab Kristen? Kita mengalir saja ya Bapak Ibu Saudara ya. Pertama, Alkitab adalah kitab suci. Bahasa Inggrisnya kalau Alkitab itu scripture, kitab suci juga scripture. Ada 4.300 keyakinan di Jagat Raya. Coba Anda klik di Google. Kitab agama A, bukan disebut scripture, tapi the book of a religion. Kitab agama itu tuh ya, agama itu ya. Anda klik di Google, maka the book of, paling-paling the holy book. Kalau Alkitab scripture, kalau kitab suci scripture. Jadi terjemahan kitab suci untuk scripture itu cuman untuk kitab sucinya orang Kristen. Mengapa mereka begitu ketakutan? Kita mengalir saja ya, ada beberapa poin. Yang pertama, Alkitab itu ditulis oleh nabi dan rasul. Perjanjian lama ditulis oleh nabi, perjanjian baru ditulis oleh rasul. Perjanjian lama ditulis oleh 26 nabi, ya. Perjanjian baru ditulis oleh 8 rasul. Nabi dan rasul ini dipilih oleh Yesus sendiri. Di dalam Matius 23 ayat 34, aku mengutus semua nabi. Di dalam Efesus 4 ayat 11, Yesus memilih nabi, rasul, dan seterusnya. Dari ini saja, Alkitab Katolik sudah menyingkir dengan sendirinya. Sebab Alkitab Katolik berdasar Bapak Gereja. Bapak Gereja itu bukan nabi. Bapak Gereja itu bukan rasul. Bapak Gereja tidak pernah dipilih Yesus. Dari nomor 1 sudah tersingkir ya. Itu maaf kata ya. Alkitab Katolik, Alkitab Protestan sudah tersingkir. Kitab di luar non-Kristen gimana Pak? Ya, kitab di luar Kristen, ya cek saja yang nulis nabi, rasul atau bukan. Boleh nggak Pak kalau anaknya nabi? Ya nggak bisa. Atau saudaranya nabi? Nggak bisa. Atau sahabatnya nabi, sahabat rasul? Nggak bisa. Alkitab, kitab suci harus ditulis oleh nabi dan rasul. Makanya Alkitab Kristen ada Kejadian ditulis oleh Musa, nanti ada Yeremia, ada Yesaya, ada Maleaki, itu semua nabi itu. Kitab Perjanjian Baru ada Matius terus sampai Wahyu, itu rasul itu. Ya. Clear? Dipilih sendiri oleh Yesus, betul. Itu nomor 1, makanya ketakutan. Alkitab Katolik, mohon maaf ya, Anda pasti ketakutan karena dasar segala kitabmu cuman apa? Codex Sinaiticus, LXX, Codex Vaticanicus, apalagi naskah Yerusalem, apalagi itu semua adalah karangan Bapak Gereja. Anda pasti takut kalau ketemu sama Alkitab Kristen, takut kamu. Astagfirullah, begitu Pak, begitu. Demikian pula dari luar Kristen. Ya. Satu pertanyaan saja, kitabmu yang nulis siapa? Ini saudara-saudaraku dari non-Kristen nih, ada 4.300 keyakinan di Jagat Raya. Agama apapun Anda, ya. Pertanyaan sederhana, apakah kitab sucimu ditulis nabi, rasul atau bukan? Bukan Pak, ya wis, mohon maaf. Makanya kalian begitu ketakutan sama Alkitabnya orang Kristen. Yang kedua, semua firman itu difirmankan oleh Yesus. Yesus siapa Pak? Yesus Gusti Allah itu. Ditandai dengan kata aku. Kejadian 1 ayat 29 sampai Wahyu 22 ayat 20.
Aku, siapakah aku? Yesus. Wahyu 22 ayat 16. Aku itu bukan Bapa. Aku itu bukan yang lain. Aku itu Yesus, nama. Jadi Alkitab itu diturunkan oleh Gusti Allah yang punya nama. Anda bisa buktikan nggak? Bahwa kitab kami juga diturunkan oleh Allah. Punya nama nggak Allahmu? Ya, makanya takut. Kalau ketemu Alkitab orang Kristen takut dia. Ya, seperti itu ya. Ya, terus yang ketiga, ya ini ditulis dengan cara apa? Ilham ya, 2 Korintus 3 ayat 16, dengan Wahyu 1 ayat 1 dan 2, dengan dikuasai roh Wahyu 1 ayat 10, Wahyu 4 ayat 2. Ada enggak yang kitab Anda ditulis dengan ilham, wahyu, dan dikuasai roh? Boro-boro Pak, kami itu nggak ngerti apa itu ilham, apa itu wahyu, apa itu dikuasai roh. Makanya kalian sangat ketakutan kalau ketemu Alkitabnya Kristen. Lalu Anda coba korek-korek. Kenapa semua pada ngorek-ngorek Alkitab Kristen? Bukan Alkitab Katolik, mohon maaf ya. Alkitab Katolik nggak pernah diobok-obok. Yang diobok-obok apa? Alkitab Kristen. Kenapa? Karena ini satu-satunya kitab suci. Kalau ketemu sama HTD, ya 1 menit semua tuh. Ya. Nomor 3. Terus nomor 4, ya ini kitab suci. Namanya kitab suci itu harus dilindungi sendiri oleh sumbernya, yaitu Yesus. Makanya Yesus mengangkat kitab suci, perjanjian lama, bahasa Ibrani, perjanjian baru, bahasa Yunani, diangkat ke surga. Dimasukkan di dalam tabut perjanjian, disatukan dengan kedua loh batu, tongkat Harun, dan mana. Jadi pas ya, 39 kitab PL ditambah 27 kitab PB ditambah kedua loh batu, tongkat Harun, dan segumer atau semongkok mana. Pas banget masuk di tabut perjanjian yang sekarang ada di surga, Wahyu 11 ayat 19. Tuh. Karena kitab suci itu ya pasti dilindungi oleh Gusti Allah sendiri. Lalu yang beredar di luar ini adalah Alkitab yang terjemahan Allah mau manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi Allah mau kitab suci ini diterjemahkan ke semua suku bangsa, semua bahasa-bahasa. Ya. Ingat Menara Babel, Kejadian 11 ayat 7, 8, dan 9, Allah tidak mau dunia satu bahasa. Aneh bin ajaib, ada orang yang sangat ngotot sebuah kitab suci itu nggak boleh diterjemahkan. Jadi kalian doa ya pakai bahasa asli. Ya, lah kalau saya disuruh doa pakai bahasa Ibrani, apa aku ngerti? Atau bahasa Yunani, apa aku ngerti? Enggak. Makanya Alkitab yang beredar, Alkitabnya orang Kristen pakai bahasa Inggris. Nah, itu baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi sekarang Bapak Ibu tahu ya, Alkitabnya Katolik itu berdasar dari Bapak Gereja. Bapak Gereja itu tidak punya hak untuk nulis kitab suci. Sebuah kitab suci harus ditulis nabi dan rasul. Bapak Gereja itu bukan nabi, bukan rasul. Makanya kalau ketemu HDT 1 menit dia sudah grogi. Ya. Alkitab Katolik, Alkitab Tanak, Alkitab apa Tanak lah. Kitabnya orang Yahudi, Tanak, Talmud, ya, LXX, XX1, XXX, nah itu kalian seneng itu, XXX ya. Bisa aja TD ini. Kodek Sinaiticus, kodek apa? Ya udahlah itulah, jadi lupa aku. Kodek Vaticanicus ya, dan lain sebagainya ya. Strong number ya. Kalau di depan HTD 1 menit mental itu. Strong number, kodek Sinaiticus. HTD cuma jawab apa? Sorry bro, yang kamu gotong-gotong dua koper itu Alkitab berdasar Bapak Gereja. Iya memang benar Pak HTD. Ini memang dasarnya Bapak Gereja. Kalau begitu segera buang, segera bakar. Alkitab itu kitab suci, harus ditulis oleh rasul dan ditulis oleh nabi. Ada di mana itu Pak? Ya di Kristen, Alkitab Kristen. Ya, cirinya apa Pak? Cirinya adalah kata aku, kata ganti Allah. Mulai Kejadian 1 ayat 29 sampai sampai Wahyu 22 ayat 20.
Ketika saya tanya, itu aku itu siapa itu? Oh, orang Katolik sama Protestan jawabannya, wah segala macam. Aku itu pribadi Bapa katanya. Mbok kamu baca Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Enggak ada itu aku Bapa, aku pribadi ketiga, enggak ada itu. Tiga pribadi, aku Yesus. Jadi Alkitab itu dari Kejadian 1 ayat 29 muncul kata aku, itu kata ganti untuk Yesus. Clear? Kalau dari sini langsung clear. Pantesan dunia sangat ketakutan dengan Alkitab Kristen. Alkitab Kristen sekarang diterjemahkan ke 247 negara sampai hari ini ya. Allah mau dunia ini dalam berbagai bahasa ya. Jangan pernah berpikir Alkitab hanya satu bahasa. Ya. Nanti yang Alkitab Ibrani sama Yunani akan diturunkan ketika bait Allah ketiga sudah dibangun. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. No, HTD apal banget ya. Aku kan 35 tahun di Tritunggal. Ya, di atas rata-rata. Aku ini pendetanya pendeta Tritunggal, tak kasih tahu. Ya. Makanya 1 menit mereka, aku masih ingat itu ya. Sorry ya. Ada ngakunya pendeta nih, namanya Buas ya toh. Dia pikir HTD Anda akan dilibas oleh pendeta yang buas ini. Wah, buas itu seperti binatang buas. Enggak taunya saudara, begitu tahu yang lawannya saya, dia pura-pura sakit perut sampai dirayu-rayu berjam-jam itu. Mundur lagi ya toh. Ketemu saya grogi banget, malah tak peluk-peluk. Ngakunya buas, dipikirnya itu hebat banget. Enggak taunya budek asli. HTD itu kayak gitu ya. Ya, sampai ketakutan gitu. Sakit perut lah. Gara-gara apa? Mau ketemu sama HTD. Ya bener. Semua pertanyaan 1 menit semua. Ya. Ya, mereka sangat ketakutan dengan Alkitab Kristen. Mereka selalu menyodorkan Alkitab karangan Bapak gereja. Dia bukan nabi, bukan rasul, tidak punya hak nulis Alkitab. Ngerti? Very, very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.